Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar mengenai materi tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi mengenai IPA. Tentang apa? Tentang daur hidup hewan. Sudah siap belajar? Agar kalian lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Sudah siap belajar? Yuk, simak materi berikut ini. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Nah adik-adik, perhatikanlah gambar berikut ini. Sebutir telur menetas menjadi seekor anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur. Nah, urutan peristiwa tersebutlah yang disebut dengan daur hidup. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa. Golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Contohnya kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Lalu, ada hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis terbagi dua, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis berasal dari kelompok serangga, amfibi, moluska, udang-udangan, dan lain sebagainya. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas sangat berbeda dengan induknya. Urutan metamorfosis sempurna pada serangga yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Telur menjadi fase paling awal dari proses terbentuknya individu baru. Pada hewan yang bermetamorfosis sempurna, telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Larva biasanya berbentuk ulat. Jika telur yang menetas menjadi larva, maka serangga tersebut termasuk ke dalam jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Bentuk larva sangat berbeda dengan bentuk dirinya pada fase dewasa. Larva akan masuk ke fase berikutnya yaitu pupa atau kepompong. Pada fase pupa, serangga dalam keadaan tidak makan dengan waktu yang cukup lama. Pupa hanya dialami jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang terakhir adalah fase imago. Imago merupakan bentuk dewasa. Setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi imago atau individu dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari metamorfosis.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan yang dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang lainnya yaitu nyamuk. Selanjutnya, lalat. Dan juga semut. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna dengan urutan secara umum yaitu telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian yang belum terbentuk seperti sayap. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimfa, dan terakhir adalah imago. Beberapa serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, belalang, jangkrik, dan capung. Alhamdulillah, soleh-solehaku, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk ringkasan materi, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Dan untuk tugas, silakan kalian cari 3 jenis hewan. Terserah kalian cari 3 jenis hewan dan kalian buat daur hidup hewan tersebut serta berikan keterangan dan penjelasannya. Bu Risma akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.